Masyarakat di Indonesia umumnya menilai bahwa seorang raja atau sultan merupakan tokoh yang sangat pemberani dan bijaksana. Karenanya, raja atau sultan menjadi tokoh yang disegani oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan rasa segan ini juga diarahkan kepada para kerabat raja atau sultan yang khususnya bertempat tinggal di keraton-keraton. Nah, untuk mendapatkan sekilas gambaran tentang rasa segan itu, ikuti wawancara imajiner Jejak Lansia bersama seorang narasumber yang mengaku pernah menjadi teman sekelas dari seorang kerabat keraton yang ketika pada pertengahan tahun 1970-an sama-sama bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Benar Anda pernah menjadi salah seorang teman sekelas dari seorang kerabat keraton? Oh ya, benar. Apakah menjadi teman sekelasnya sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3? Oh tidak, karena yang bersangkutan baru masuk pada kelas 2 dan itu pun pada bulan kedua dari tahun ajaran. Bagaimana menurut Anda sekelas dengan seorang kerabat keraton yang kita ketahui merupakan sosok yang cukup disegani oleh masyarakat di sekitarnya? Sama saja. Menurut saya sih ada sukanya dan ada dukanya. Kalau boleh tahu sukanya tuh seperti apa? Begini nih ya, salah satunya adalah seperti kita ketahui kan di dunia pendidikan ada pengajar yang kita senangi, ada pengajar juga yang kita takuti. Lah, kaitannya dengan pertemanan di kelas bagaimana ya? Sabar, ini baru saya akan jelaskan. Jadi di kelas saya waktu itu terdapat guru yang sangat ditakuti karena nilai pelajarannya dapat menentukan lulus tidaknya seseorang dari sekolah itu. Tapi bukan karena masalah nilai saja ia ditakuti. Ia ditakuti juga karena karakternya yang pemarah. Sedikit-sedikit marah. Muridnya salah sedikit aja langsung dimarahin. Oh ya? Lantas kaitannya apa dengan keberadaan kerabat keraton di kelas Anda itu? Ceritanya begini, pada satu saat guru itu mengabsen murid-muridnya ketika jam pelajaran mau dimulai. Satu persatu dia sebutkan nama muridnya melalui buku absen yang ada di meja tulisnya. Nah, tiba-tiba guru itu terhenti, kemudian memperhatikan dengan seksama sesuatu nama yang ada di dalam buku absen tersebut. Kemudian secara perlahan dia menyebutkan nama yang tertera dan mencari si pemilik namanya. Setelah mengetahui pemilik namanya, karena sang pemilik namanya itu mengacungkan tangannya ke atas, guru itu pun merespon dengan anggukan kepala sambil tersenyum. Nah, kenapa semua hal itu bisa terjadi? Pertama, karena pada depan nama murid yang bersangkutan ternyata terdapat gelar keraton yang disematkan. Dan yang kedua, hari itu merupakan kali pertama dari guru yang bersangkutan bertemu dengan murid barunya tersebut.
Terus respon anak satu kelas gimana tuh? Ya cuma ketawa aja barengan. Mungkin kalau di zaman sekarang mah ada tambahannya seperti emang enak. Nah, sejak saat itulah guru itu tidak lagi menjadi sedikit-sedikit marah kepada murid-murid di kelas itu. Baik. Lalu bagaimana dengan dukanya? Kadangkala membuat gaduh kelas. Misalnya dengan tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul mejanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk wawancara ini. Salam jejak lansia.